Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 5. We will present the result of our education about teori kepribadian menurut Sigmund Freud psychoanalysis. But first, we will introduce ourselves first. My name is Sabrina Anggelia Resti. Membahas profil dari Sigmund Freud. Ia dilahirkan di Moravia, Austria pada tanggal 6 Mei 1856 dan ia meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Selama hampir 80 tahun, Freud tinggal di Wina dan baru meninggalkan kota ketika Nazi menaklukkan Austria. Freud bercita-cita ingin menjadi ahli ilmu pengetahuan dan dengan keinginan itu pada tahun 1873 dia akhirnya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina dan tamat pada tahun 1881. Ketika Freud menjadi mahasiswa, seorang ahli saraf ternama dari Wina, Dr. Joseph Breuer, telah menggunakan metode khusus untuk menangani histeria, yakni metode hipnosis. Freud berpendapat bahwa konflik-konflik seksual merupakan sebab daripada histeria. Sedangkan Breuer dalam hal ini berpandang lain. Sejak berpisah dengan Breuer itu, Freud menempuh jalannya sendiri dan mengemukakan gagasannya yang akhirnya merupakan dasar daripada teori psikoanalisis dan memuncak dengan terbitnya karya utamanya. Yang pertama, Traumdeutung atau takbir mimpi. Buku dan tulisan-tulisannya menjadi pusat perhatian oleh para ahli di seluruh dunia. Dan tak lama kemudian, Freud diikuti oleh banyak ahli dari berbagai negara, antara lain ada Ernest Janes dari Inggris, Carl Gustav Jung dari Zurich, A. Brill dari New York, Sander Jarenji dari Budapest, Karl Abraham dari Berlin, dan Alfred Adler dari Wina. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian terbagi menjadi tiga, yaitu Das Es, Das Ich, dan Das Über-Ich. Baiklah, saya akan menjelaskan Das Es. Das Es sendiri dalam bahasa Inggris ialah the ID, di mana Das Es sendiri merupakan aspek biologis dan yang merupakan aspek original dalam kepribadian. Dan aspek inilah yang membuat aspek selanjutnya tumbuh. Dalam Das Es berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir, misalnya insting. Pada fungsinya, Das Es sendiri memiliki pedoman, yaitu menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan, di mana Freud menyatakan bahwa prinsip ini adalah prinsip kenikmatan. Maka dari itu, dengan cara meningkatkan keenakan tersebut, Freud menjelaskan bahwa ada dua cara, yaitu refleks dan reaksi-reaksi otomatis, misalnya bersin dan berkedip. Dan yang kedua yaitu proses primer, di mana saya lapar dan saya membayangkan sebuah makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Das Ich. Dalam bahasa Inggris disebut the ego. Das Ich adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Di dalam fungsinya, Das Ich sendiri berpegang teguh pada kenyataan atau realita. Das Ich memiliki peran utama, yaitu menjadi perantara antara kebutuhan instingtif dengan keadaan lingkungan demi kepentingan adanya organisme. Contohnya gini nih, saya lapar, saya makan untuk menghilangkan rasa lapar saya tersebut. Saya tidak lagi membayangkan soal makanan, tetapi saya mengonsumsi makanan untuk menghilangkan rasa lapar saya tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Das Über-Ich. Das Über-Ich dalam bahasa Inggris disebut the superego, di mana Das Über-Ich adalah aspek sosiologi yang merupakan wakil dari nilai-nilai moral masyarakat serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Das Über-Ich memiliki fungsi pokok, ialah menentukan apakah sesuatu benar-benar atau salah, susila atau tidak, pantas atau tidak,
Dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Das Über-Ich sendiri diinternalisasikan oleh perkembangan anak sebagai respon terhadap hadiah dan hukuman. Contoh nih, ada seorang anak yang menginginkan hadiah dari orang tuanya, maka dia akan bertingkah laku sesuai dengan orang tuanya inginkan. Jikalau dia tidak bertingkah laku sesuai dengan orang tua inginkan, maka dia akan diberikan hukuman. Di dalam Das Über-Ich sendiri berisikan dua hal, yaitu konsiensia dan Ich-Ideal. Konsiensia sendiri berisi bahwa menghukum orang dengan memberikan rasa dosa, sedangkan Ich-Ideal memberikan hadiah atau menghadiahi orang dengan rasa bangga atas dirinya. Adapun fungsi pokok Das Über-Ich yaitu yang pertama, merintangi impuls-impuls Das Es, terutama impuls-impuls seksual dan agresif yang pernyataannya sangat ditentang oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu mendorong Das Ich untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realistis. Dan yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Silitonga. Terima kasih. Nama saya Cindy Silitonga, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian meliputi yang pertama, insting. Ada istilah yang mengikuti insting, yaitu keinginan dan kebutuhan. Perbedaannya yaitu insting merupakan somatis alami yang dibawa oleh individu sejak lahir, sedangkan keinginan adalah perangsang psikologisnya dan kebutuhan adalah perangsang jasmani. Sebagai contoh perbedaannya itu ketika kita merasa lapar. Ketika kita merasa lapar, secara fisiologis kita itu adalah keinginan kita untuk mencari makanan. Sedangkan secara psikologis yaitu keinginan kita untuk makan. Nah, dari hal tersebut secara insting hal tersebut menjadi motif atau alasan untuk mencari makanan. Yaitu 4 macam sifat dari insting. Yang pertama, sumber insting. Sumber insting sendiri yaitu kondisi jasmania yang menjadi pemenuhan kebutuhan dari insting tersebut. Yang kedua yaitu tujuan insting. Tujuan insting yaitu menghilangkan rangsangan atau ketidakenakan yang timbul dari pemenuhan insting tersebut. Misalnya kan tadi tujuan instingnya itu lapar. Jadi misalnya tadi instingnya itu kan lapar. Jadi untuk pemenuhan atau menghilangkan rasa lapar tersebut, maka individu akan mencari makan. Yang ketiga yaitu objek insting. Objek insting yaitu segala aktivitas yang menghantarai keinginan dan terpenuhinya keinginan tersebut. Di sini tidak hanya benda berupa makanan saja yang menjadi objeknya, tetapi juga cara-cara yang dilakukan individu untuk memenuhi rasa atau menghilangkan rasa laparnya tersebut. Yang keempat yaitu pendorong atau penggerak insting. Pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan dari insting itu tersendiri. Jadi jika seseorang merasa lapar, semakin kuat rasa laparnya, maka penggerak insting untuk mencari makanan individu tersebut akan semakin besar. Baik, yang berikutnya adalah macam-macam kecemasan atau ketakutan. Freud mengemukakan ada 3 macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan realistis, yang kedua neurotis, dan yang ketiga kecemasan moral atau kata hati. Yang pertama adalah kecemasan realistis. Kecemasan realistis ini merupakan kecemasan akan bahaya-bahaya dari luar. Maksudnya adalah, jika seseorang itu berada di suatu lingkungan, dia merasa bahwa lingkungannya itu berbahaya bagi dia, atau dia merasa bahwa banyak orang di luar sana yang akan mencelakakan dia. Yang kedua adalah kecemasan neurotis. Kecemasan ini adalah kecemasan bila insting-insting tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan orang berbuat sesuatu yang dapat dihukum. Maksudnya adalah, jika seseorang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, dia akan mendapatkan suatu hukuman, atau dia akan merasa bahwa dirinya itu akan diberikan hukuman yang seganjar dengan kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah kecemasan moral atau kata hati. Kecemasan ini adalah kecemasan yang timbul dari kata hati terhadap perasaan berdosa apabila melakukan dan sebaliknya berpikir melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma moral. Maksud dari sini adalah dia akan merasa bahwa
kesalahannya itu sudah fatal atau dia langsung sadar akan kesalahannya, sehingga dia selalu berasa bersalah atau selalu berasa berdosa, sehingga dia selalu menyalahkan dirinya atau dia tidak bisa menerima apa yang telah dia lakukan, sehingga dia tidak bisa memaafkan dirinya itu. Di sini saya akan melanjutkan teori perkembangan kepribadian. Jadi, menurut Freud, perkembangan kepribadian pada dasarnya dibentuk pada tahun kelima, dan perkembangan selanjutnya hanya sebagian besar merupakan penghalusan dari struktur dasar. Kepribadian itu berkembang dalam hubungan 4 macam sumber pokok, yaitu yang pertama proses pertumbuhan sosiologis, yang kedua frustasi, yang ketiga konflik, yang keempat yaitu ancaman. Jadi yang pertama yaitu proses pertumbuhan sosiologis. Pertumbuhan sosiologis yaitu proses di mana pertumbuhan perilaku sosial seseorang dalam masyarakat antara individu dengan individu lainnya. Sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut berpengaruh dalam kepribadian orang individu. Jadi contoh dari proses pertumbuhan sosiologis adalah misalnya nih, ada seorang yang introvert, yang tidak mau bergaul dengan teman ataupun dengan masyarakat. Kemudian dia mencoba untuk secara perlahan-lahan dia mencoba untuk bergaul dengan teman, bermain dengan temannya dalam masyarakat. Dia pun ikut serta dalam masyarakat. Secara perlahan-lahan dia akan bisa merubah itu. Dia akan bisa menjadi seorang ekstrovert apabila dijalani dengan baik. Yang kedua yaitu frustasi. Frustasi adalah perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan seseorang. Semakin penting tujuannya, semakin besar pula rasa frustasi yang dirasakan seseorang individu tersebut. Dan frustasi dapat berasal dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga secara berkelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan cara licik maupun dengan cara menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Contohnya itu misalnya di sebuah organisasi sosial ada seseorang saling konflik dan saling bertentangan. Jadi kedua orang itu saling menjatuhkan. Apabila salah satu di antara kedua itu ada yang keluar dari organisasi, maka membuat kepribadiannya akan berubah. Misalnya dia ekstrovert, mau bergaul dengan teman, mau mengemukakan pendapatnya kepada seseorang atau kepada kelompoknya. Kemudian dia sudah dijatuhkan oleh temannya, maka membuat dia akan menjadi introvert. Dia tidak mau lagi bergaul karena dia mengira bahwa dirinya sudah tidak diperlukan orang lain lagi. Maka dari itu ada kaitannya dengan frustasi. Apabila dia dikeluarkan dari organisasi, mau juga dia frustasi karena dalam benak pikirannya dia sudah tidak diperlukan ataupun tidak
dipercayai oleh teman maupun organisasi yang dia masuki. Yang keempat yaitu ancaman. Ancaman merupakan tekanan dari luar, misalnya dari keluarga, dari teman maupun dari lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya ada sebuah keluarga yang menekankan pada anaknya bahwa anaknya harus bisa mengikuti pergaulan ataupun mengikuti sosial masyarakat. Namun anak tersebut tidak meminatinya karena anak tersebut memiliki kepribadian introvert. Dia tidak menyukai yang namanya bersosial, mengeluarkan pendapatnya kepada teman maupun bergaul. Di situ dia merasa bahwa dia ditekan oleh keluarganya agar bisa dapat bergaul kepada masyarakat maupun teman sebayanya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan fase-fase. 1. Fase oral. Fase oral itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas mulut. Contoh, seorang bayi yang menyuruh kepada ibunya, maka bayi tersebut merasa terpuaskan di bagian mulutnya. 2. Bagian anal. Itu usia 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus. Contoh, seorang bayi akan merasa puas bila aktivitas keluaran dari anus berjalan dengan baik. 3. Fase falik. Dia berusia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, manusia akan mencoba mengenali identitas kelaminnya. Seorang anak laki-laki akan meniru perbuatan seorang ayah, dan seorang anak perempuan akan meniru perbuatan seorang ibunya. Selanjutnya, fase laten yang berusia sampai 6 sampai 12 tahun. Aktivitas seksual pada fase ini cenderung tidak tampak. Hal ini terjadi karena individu sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Selanjutnya fase genital. Yang ini berusia 12 tahun ke atas. Fase ini adalah fase akhir dari keseluruhan fase yang ada. Fase ini adalah fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Contoh tokoh kami analisis yaitu Joko Widodo. Berdasarkan hasil analisis kami dengan teori dari Sigmund Freud bahwa Jokowi memiliki kepribadian yang dibawa sejak lahir, yang memiliki ciri-ciri khas yaitu sederhana, jujur, dan bertanggung jawab, serta bekerja keras. Sifat Jokowi yang demikian merupakan bagian dari kepribadian menurut Freud, yaitu Das ID. Kemudian dari sifat Jokowi yang bekerja keras yang menjadikan dia memasuki dunia politik diawali dengan terpilihnya sebagai wali kota Solo. Sejak tahun 2005, hal ini menjadi gambaran kepribadian yang mencerminkan kepribadian menurut Freud, yaitu ego. Sejak terpilihnya Jokowi sebagai wali kota Solo, kehidupan di dunia politik semakin berlanjut. Ke pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2012,
Namun keinginan semakin berkembang dan terus berlanjut hingga akhirnya terpilih sebagai perwakilan dari PDIP menjadi calon presiden Indonesia pada tahun 2014. Karena memiliki keinginan dan tekad yang besar, maka menjadikan posisi di politik terus berkembang. Sifatnya yang demikian berhubungan dengan teori Freud yang ketiga, yaitu superego. Thank you for watching our videos and don't forget to like and comment down below. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.